A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad untuk menegakkan ajaran Allah sebagai sistem penataan hidup, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 218. Sering disebutkan bahwa kondisi kita pada hari ini, bahwa kita telah hidup di akhir zaman, melakukan hijrah dari fitnah-fitnah akhir zaman. Setidaknya ada fitnah akhir zaman itu 5 poin. Yang pertama adalah fitnah dunia. Allah sebutkan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masa berhisapnya manusia, namun mereka masih berada dalam keadaan lalai, lagi berpaling dari kitab Allah. Dalam surat Al-Insan surat ke-76, apa yang menyebabkan manusia itu lalai? Tidak lain adalah tipu daya dunia, fitnah dunia. Yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yauman saqila. Mereka terlalu mencintai dunia dan mengabaikan di belakang mereka hari akhirat yang sangat berat. Hari akhirat itu sangat berat. Tidak seperti yang kita dengar di dakwah-dakwah, wah hari akhirat itu adalah hari yang ringan-ringan saja. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kartu surga sudah di tangan kita. Tidak seperti itu. Fitnah yang kedua adalah fitnah para penipu. Disebutkan dalam riwayat bahwa akhir zaman itu adalah sanawatun khada'at, yaitu tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Dipakai kata khada'ah, yakhda'u, tidak dipakai kata kaziba, karena kata khada'u itu mengandung makna tipuan yang sulit dibedakan, di mana kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Yang tertipu tidak sadar kalau dia itu tertipu. Terjadi pemutarbalikan fakta. Itulah yang disebut dengan kata jamak khada'atun. Di dalam riwayat lain disebutkan yusaddaqu fihal kazib, orang-orang pendusta dianggap benar, wa yukazzabu fihal shadiq, orang-orang yang benar dianggap pendusta, wa yu'tamanu fihal khain, pengkhianat diberi amanah dianggap dipercaya, wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang amanah dituduh pengkhianat. Kemudian mereka juga mempertentangkan Al-Quran dengan sunnah-sunnah riwayat-riwayat dari Rasul. Yufarriqu bainallahi wa rusulihi, mereka mempertentangkan antara Allah dan para Rasulnya. Yang ketiga adalah fitnah kebodohan, di mana di akhir zaman itu berlomba-lomba untuk memperbodoh diri dan membodohkan umat. Disebut dalam riwayat Ubadul Juhal, dia rajin beribadah tapi tidak tahu apa yang dia kerjakan, sehingga Allah mengutuk orang-orang yang tenggelam di dalam kebodohan. Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 8 sampai 11.
Wa innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik utilal kharrasun allazina hum fi ghamratin sahun. Kamu pasti hidup di zaman yang penuh perselisihan dan pertentangan, disebut dengan khilafiyah. Dipalingkan dari Al-Quran orang-orang yang berhasil dipalingkan oleh setan dan para pembantunya. Terkutuklah orang-orang yang beragama dalam kebohongan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang terbenam di dalam kelalaian dan kebodohan. Yang keempat adalah fitnah penguasa zalim. Dalam riwayat disebutkan wa umara'u zalimun. Para pemimpin itu dipegang oleh orang-orang yang aniaya. Dalam surat 6 Al-An'am ayat 123 disebutkan wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Demikianlah atas pilihan manusia itu sendiri. Di setiap negeri berkuasalah penjahat-penjahat besar. Mereka membuat makar jahat di dalam negeri masing-masing. Padahal yang mereka jahati adalah diri mereka sendiri, bangsa mereka sendiri, rakyat mereka sendiri, penduduk mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar karena kebodohannya. Tidak ada punya wawasan nasionalis. Katanya dia adalah dia, rakyatnya bukan dirinya. Sehingga beramai-ramai menenggelamkan rakyatnya ke dalam bencana yang otomatis kapalnya sendiri juga tenggelam. Dan yang kelima adalah fitnah ulama dan para dai. Disebutkan di dalam riwayat bersambung tadi, ulama'u fujjar. Ulama adalah orang-orang yang jahat, durhaka. Dalam riwayat lain disebutkan dari Huzaifah, akan muncul di akhir zaman itu du'atu ala bawabi jahannam. Akan tampil pendakwah-pendakwah yang berdiri di pintu jahannam. Kalau pendakwah berdiri di pintu jahanam, sudah pasti dia akan mengajak ke jahanam itu, walaupun dia tidak sadar. Ciri yang pertama adalah ulama dan dai yang memecah belah umat. Tidak mengajak kepada persatuan, tapi malah mengajak kepada firqah-firqah, mazhab-mazhab, aliran-aliran. Seperti yang disebutkan dalam surat 23 Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hisbin bima ladaihim farihun. Islam ini adalah agama yang satu untuk bersama agar bersatu dalam satu agama. Lalu para ulama jahat tadi mengkotak-kotak urusan mereka, memotong-motong urusan mereka, mengelompok-kelompokkan urusan di antara mereka menjadi beberapa zuburo mazhab. Masing-masing mazhab dan pengikut manhaj merasa dia yang benar sendiri, yang lain tidak benar. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Bagaimana caranya memecah belah umat itu? Yaitu dengan mengkonfrontasikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Surat 15 Al-Hijr ayat 91. Ja'alul Qur'ana idin. Mereka menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi dalam bentuk konfrontasi. Dipakai kalimatnya idin, bukan juz'in. Kenapa idin dipakai? Itu mengandung makna konfrontasi. Satu ayat dipakai, ayat lain dalam hal bicara yang sama tidak dipakai. Maka dalam masalah akidah, di situ ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Syiah, ada Mu'tazilah,
ada Khawarij, dan lain-lain sebagainya. Mereka memperselisihkan yang sudah jelas. Yang lebih aneh lagi, mereka juga memperselisihkan sesuatu yang tidak akan bisa jelas. Disebutkan dalam surat yang ketiga Al-Imran ayat 66. Hajjajtum fima lakum bihi ilmun. Kamu berbantah-bantahan padahal kamu semua tahu. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Tapi kenapa kalian juga berbantah-bantahan padahal kamu tidak punya ilmu dan tidak akan bisa punya ilmu tentang itu? Seperti mempertentangkan tentang Allah dan mempertentangkan tentang takdir. Sehingga terjadilah kelompok-kelompok takfiri dan kelompok-kelompok tahziri, mengkafirkan sesama muslim dan menghinakan sesama muslim. Takfir mengkafirkan, tahzir mentahzir, menghinakan, mencela dan mencaci maki, menghakimi sesama muslim padahal itu bukan haknya mereka. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Fitnah ulama yang kedua adalah ulama ahlul bid'ah. Surah 4 An-Nisa ayat 115. Yusaqikir rasul, mereka menentang rasul. Disebut dengan istilah syaqaqa, syiqaq, berlawanan dengan rasul. Dalam riwayat disebutkan la yahtaduna bihudaya, mereka tidak membimbing manusia dengan petunjuk yang kusampaikan. Wala yastannuna bisunnati, mereka tidak mensunahkan dan tidak mengaturkan aturan hidup Allah yang aku aturkan. Padahal ulama itu tahu kalau Muhammad itu membimbing manusia dengan Quran, tapi dia tidak membimbing manusia dengan Quran. Rasul itu menetapkan sunnahnya menurut Al-Quran, tapi kita malah mempertentangkannya. Fitnah ulama yang ketiga adalah ulama yang menyembunyikan bayan Al-Quran. Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 159. Yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Mereka menyembunyikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk yang telah kami jelaskan untuk manusia di dalam kitab Al-Quran ini. Tapi tidak itu yang mereka sampaikan. Mereka sembunyikan itu. Sehingga ada istilah Siratal Mustaqim adalah jembatan sebesar rambut dibelah 7. Padahal ayat Al-Quran yang berbicara tentang Siratal Mustaqim itu bejibun. Tidak itu yang disampaikan. Dan banyak lagi hal-hal lain yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, tapi bukan penjelasan Al-Quran yang disampaikan. Fitnah ulama yang keempat adalah mengganti ajaran Allah dengan kitab-kitab karangan manusia. Surah 2 Al-Baqarah ayat 79 dan surah 3 Ali Imran ayat 78. Yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna haza min indillah. Mereka tulis buku agama, lalu mereka mengatakan ini adalah ajaran Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal ajaran Allah tidak seperti buku itu. Mereka berbuat demikian agar manusia mengira litahsabuhu minal kitab, agar manusia mengira bahwa yang ada di dalam buku agama itu itulah isi kitab Al-Quran. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna 'alallahil kazibah, mereka berbohong atas nama Allah. Atas nama Allah saja mereka bisa berbohong, apalagi berbohong atas nama Rasul. Mereka mengatakan hadis Rasul itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Itu berdusta atas nama Nabi namanya. Hadis itu adalah cerita tentang Nabi. Yang bercerita itu Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang kebenaran ceritanya itu tidak bisa dipastikan kecuali dicek dengan Al-Quran. Kenapa harus dicek dengan Al-Quran? Karena akhlak Nabi itu adalah Al-Quran.
Dalam riwayat Aisyah disebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran, perkataan Nabi Quran, ketetapan Nabi Quran, tingkah laku Nabi Quran. Lalu mereka mengatakan kalau hadis Nabi itu adalah perkataan Nabi. Untuk apa? Supaya manusia ini menjadikan kitab suci itu dua. Satu kitab Al-Quran, yang keduanya adalah kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada kitab suci itu kecuali Al-Quran. Kitab Bukhari dan kitab Muslim, apalagi kitab-kitab hadis yang lain, itu bukan kitab suci. Tapi ditanamkan ke masyarakat begitu. Kalau ada kitab yang benar yang kedua, itu adalah kitab Imam Bukhari. Diukur pakai apa? Tanpa disadar kita sudah memusyrikkan kitab Allah. Kitab suci umat Islam hanya satu, Al-Quran. Di luar itu tidak ada yang suci. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat 31 Luqman ayat 6, yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Mereka memperdagangkan hadis-hadis bohong, hadis-hadis palsu, cerita-cerita dongeng, perkataan-perkataan yang tidak tersumber dari data dan fakta yang valid. Liyudilla an sabilillah bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dari Al-Quran, dari jalan Allah. Yang kelima, fitnah ulama itu adalah ulama artis mimbar. Ada ulama-ulama yang bertindak sebagai artis mimbar. Surat 6 Al-An'am ayat 70. Ittakhazu dinahum la'ibaw wa lahwa. Mereka mengambil agama mereka menjadi permainan dan senda gurau. Dalam riwayat dalam surat ke-53 An-Najm ayat 66:1 disebutkan, tathakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Kamu tertawa terbahak-bahak, tidak banyak menangis. Kamu adalah orang-orang yang lalai dan tidak serius. Di dalam hadis disebutkan riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, la tuksirud dahik fa inna kasratad dahik tumitul qalba. Jangan kamu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Itu yang kita cari. Kita undang 15 juta sekali pertemuan, 15 menit sampai 30 menit. Apa yang dicari? Lawaknya. Kemanapun ustaz itu dikejar itu, berapapun tarifnya diundang ya, untuk mencari lawaknya. Pulang dari pengajian ditanya apa yang dapat? Lawaknya yang dapat. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum turhamun.